Indonesia dikenal sebagai negara agraris dan negara kemaritiman. Tapi apakah perekonomian Indonesia itu hanya didominasi oleh pertanian dan kelautan aja? Kita akan bahas lengkapnya di video kali ini. Hai, kembali lagi dengan aku Kasinta, dan di video kali ini kita akan membahas pada bab 2 kelas 8 yaitu kemajemukan masyarakat Indonesia. Kita langsung aja masuk ke pembahasannya. Pertama kita masuk dulu ke ekonomi itu apa sih gitu. Jadi ekonomi adalah semua yang berkaitan dengan upaya dan daya manusia untuk memenuhi kebutuhan hidupnya. Jadi ekonomi itu bisa kita lihat dari upaya seseorang untuk memenuhi kebutuhannya. Makanya dalam tingkat perekonomian sendiri ada namanya tingkat perekonomian yang tinggi, sedang, dan rendah. Nah, itu ada beberapa faktor yang mempengaruhinya, misalnya dari jenis pekerjaannya atau tingkat pendapatannya dan pendidikannya. Indonesia sendiri itu termasuk perekonomian yang sedang ya, belum terlalu tinggi karena orang-orangnya juga banyak yang mendapatkan upah yang tinggi. Dari segi UMR aja ya, upah minimum di Indonesia aja masih tergolong rendah gitu. Jadinya secara keseluruhan sih masih sedang, tapi dari tahun ke tahun udah lumayan nih Indonesia perekonomiannya udah mulai naik karena sektor-sektor ekonomi kreatif dan sektor ekonomi digital sudah mulai berkembang. Itu tadi ekonomi. Nah, sebenarnya keragaman ekonomi itu apa sih? Nah, keragaman ekonomi adalah kondisi suatu masyarakat yang mempunyai perbedaan taraf ekonomi. Seperti yang udah dijelaskan sebelumnya bahwa keragaman ekonomi ini berarti beragamnya tingkat ekonomi yang ada di masyarakat Indonesia. Setiap orang perseorangan pasti memiliki taraf ekonomi yang berbeda-beda. Perekonomian sendiri ini kan bisa kita dapat melalui bekerja ya kan? Karena orang bekerja untuk mendapatkan uang, memenuhi kebutuhan ekonominya, memenuhi kebutuhan sehari-harinya, sehingga keberagaman ekonomi ini bisa dibagi menjadi dua jenis bidang atau bentuk. Kalau di Indonesia itu ada agraris dan non-agraris. Kita langsung masuk aja ke yang pertama yaitu agraris. Namanya agraris ya, agraria berarti berhubungan dengan pertanian, perkebunan. Indonesia ini kepulauannya banyak banget dan pastinya sawah, pertanian, dan perkebunannya juga sangat luas. Kita bahas satu-satu nih. Yang pertama adalah perkebunan. Perkebunan Indonesia sendiri dibagi menjadi dua, yaitu perkebunan rakyat dan perkebunan pemerintah. Jadi ada hasil perkebunan yang bisa dikelola oleh masyarakat mandiri dan ada hasil-hasil perkebunan yang dikelola oleh pemerintah. Jadi maksudnya adalah perkebunan ini ada yang ngelola itu masyarakat mandiri, pribadi, atau pemerintah. Biasanya kalau masyarakat pribadi ya sendiri itu adalah perusahaan-perusahaan swasta yang memproduksi misalkan tebu, kopi, karet, seperti itu. Tapi kalau perkebunan pemerintah itu memang dipegang oleh pemerintah karena harganya pun ada di tangan pemerintah gitu. Perkebunan pemerintah ini contohnya ya seperti BUMN gitu ya, yang memproduksi pupuk, kelapa sawit, seperti itu. Dan yang kedua adalah pertanian. Masyarakat Indonesia ini banyak ya yang menjadi petani karena sistem agraris tadi. Sehingga nggak heran di daerah-daerah pedesaan, daerah-daerah yang masih asri itu ya, mayoritas mata pencaharian mereka adalah pertanian, menanam padi, jagung, gandum, dan lain sebagainya. Sehingga dengan adanya sumber daya alam ini ya, Indonesia tuh bisa mengekspor banyak sekali bahan-bahan pertanian yang dari Indonesia ke luar negeri. Selanjutnya adalah non-agraris atau bukan dari pertanian. Seiring perkembangan zaman, Indonesia udah mulai tahu ya tentang mesin-mesin, industri, terus digitalisasi, pendidikan juga semakin maju, sehingga kita nggak hanya berpatokan dengan pertanian itu tadi. Selain itu, sumber daya alam di Indonesia itu sebenarnya bukan hanya dari persawahan dan perkebunan aja kan, banyak sekali minyak bumi, gas alam yang ada di dalam Indonesia ini yang bisa diproduksi secara melimpah ruah. Yang pertama pastinya yaitu pertambangan. Perekonomian Indonesia juga dipengaruhi oleh hasil tambang yang kita produksi.
Contohnya tadi batu bara, minyak bumi, gas alam, dan lain sebagainya. Jadi sekarang banyak juga ya lowongan-lowongan atau lapangan pekerjaan di bidang pertambangan, sehingga pengetahuan kita pun terhadap permesinan, terhadap teknologi pertambangan ini juga semakin meningkat. Kedua adalah perdagangan. Untuk keragaman ekonomi yang menyediakan berbagai barang dan jasa yang dibutuhkan oleh konsumen. Tadi banyak juga orang-orang Indonesia yang menjadi seorang pengusaha gitu ya. Jadi sekarang itu perdagangan barang dan jasa itu udah nggak susah lagi ya. Ada yang namanya e-commerce, ada Shopee, ada Tokopedia, Lazada. Kita udah bisa langsung order aja, nggak usah pakai datang ke toko gitu. Sekarang metode pembayaran pun udah gampang banget, tinggal pakai handphone, pakai debit, kredit, dan lain sebagainya. Jadi perdagangan di Indonesia itu sangat lancar sehingga ekonominya juga semakin meningkat. Yang ketiga adalah penyedia jasa. Jadi selain barang, Indonesia juga banyak penyedia jasa untuk menopang ekonomi nih. Apa sih contohnya? Contohnya seperti guru, pilot, penjahit, jaksa, dan lain sebagainya. Jadi profesi sekarang itu banyak sekali ya. Jadi kita nggak perlu bingung lagi kita pengen jadi apa, kita pengen cita-citanya jadi apa. Sekarang banyak juga orang Indonesia yang menjadi pilot hebat, jadi dokter hebat, guru hebat, dosen hebat gitu. Mereka bisa memenuhi kan kebutuhan perekonomiannya. Ini yang keempat adalah perindustrian. Di perindustrian merupakan memproduksi barang gitu ya agar dapat dimanfaatkan oleh masyarakat. Contohnya produksi pakaian, tas, sepatu, makanan, dan lain sebagainya. Sekarang banyak sekali ya makanan-makanan yang beragam, yang unik-unik gitu. Jadi orang tuh terpikat dan akhirnya jadi ladang ekonomi lagi. Terus pakaian, sekarang apalagi yang cewek, fast fashion itu banyak banget. Sekarang nih lagi tren pakai baju ini, besok lagi tren lagi pakai baju ini. Terus akhirnya kita tergiur juga untuk beli. Nah itu kan juga dapat menopang perekonomian juga kan. Yang terakhir adalah pariwisata. Pariwisata itu misalnya adalah layanan transportasi, layanan penginapan ya, misalnya hotel, terus Grab, Uber, udah nggak ada Uber ya, Gojek, seperti itu. Jadi Indonesia ini kan negara kepulauan yang sangat indah, banyak menarik wisatawan untuk datang. Nah tempat yang indah tersebut pastinya membuka banyak peluang ekonomi, pekerjaan kan. Misalnya bisa bangun hotel, bisa buka jasa untuk pengantaran ini, atau menjual oleh-oleh dan lain sebagainya. Nah itu kan juga akan bisa menopang perekonomian suatu pulau atau daerah tersebut. Gimana nih, perekonomian Indonesia itu sangat beragam ya. Dan kita itu nggak hanya berpatokan dengan agraris aja. Kita semua berharap kita besok ke depannya bisa menjadi pribadi yang memiliki value yang lebih, sehingga bisa mencapai cita-cita yang diinginkan dan dapat menopang perekonomian keluarga dan pastinya menopang ekonomi Indonesia. Sekian untuk pembelajaran hari ini. Kalau kalian ada yang kurang jelas, bisa langsung ditanyakan di kolom komentar. Jangan lupa untuk mengerjakan soal-soal yang ada di link description box. Kita akan lanjut ke materi berikutnya. That's all for today dan thank you for watching.